Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bergabung lagi di bimbel online Prima Agama ya. Kita lanjut untuk kelas 7, Smart Exercise kelas 7 ya. Untuk halaman 62 kita lanjut di nomor kemarin ya, soal kemarin. Oke. Kita lanjut di nomor 11 ya. Nomor 11. Gambar di bawah adalah persegi panjang dengan ukuran 12 kali 8. Ya. Jika persegi panjang tersebut dipotong oleh sebuah persegi dengan ukuran 6 kali 6, maka perbandingan keliling persegi panjang awal dan keliling setelah dipotong adalah ya. Jadi caranya adalah keliling persegi panjang yang besarnya yang belum dipotong, sama yang dipotong. Jadi nih, keliling persegi panjang awal dan keliling setelah dipotong adalah ini. Kalau dilihat dari sini ya, yang sudah dipotong itu maksudnya potongannya adalah yang 6 kali 6 ya. Dengan dipotong oleh sebuah persegi dengan ukuran 6 kali 6. Jadi kayak gini, nomor 6. Saya gambar ulang. Sorry, 11. Ini ya, 6, 6, 8, 12. Jadi potongannya adalah yang ini yang saya share. Potongannya yang ditanyakan adalah keliling, perbandingan keliling ya, keliling yang belum dipotong dibanding dengan keliling yang sudah dipotong. Jadi kayak gini, kelilingnya adalah, jadi kalau yang belum dipotong adalah keliling yang besar ya, keliling yang besar. Belum dipotong keliling yang besar, yaitu caranya keliling persegi panjang, yaitu bisa pakai rumus 2 kali panjang tambah lebar dibanding keliling yang sudah dipotong. Keliling yang sudah dipotong adalah ya 8 ya tambah 12 ya. Yang sini berarti berapa? Kalau misalkan sini 12, yang sini 6, berarti yang sini otomatis 6 ya. Yang sini otomatis 6. Kalau yang sini 8 dan yang sini 6, otomatis yang sini juga berapa? Berarti 8 kurangi 6, yang sini berarti 2. Oke ya, kita cari kelilingnya. Yang sini 6 karena ini persegi ya, yang sini 6 otomatis yang sini 6 ya. Berarti untuk keliling yang sudah dipotong adalah 8 ditambah dengan 6 ya, ditambah dengan 6 ditambah dengan 6 lagi, yang 6 lagi tambah dengan 2 ditambah dengan 12. Kalau dengan cara yang kemarin boleh langsung ya, boleh. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari kira-kira berapakah perbandingan keliling awal dan setelah dipotong. Jadi kayak gini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 2 kali 8 tambah 12. 8 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ini, coba ini kita jumlahkan. 8 tambah 6 yaitu 14. 14 tambah 6 yaitu 20. 20 tambah 6 yaitu 26 ya. 26 tambah 2, 28. 28 ditambah 12 yaitu 40 ya. 40. Sekarang kita operasikan, jadi 2 kali 8 tambah ini 20 ya. 40, yang ini 40 dibanding dengan 40. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 1 karena sama ya. 1 banding 1. Jadi yang nomor 11 jawabannya adalah yang A. Ini ya. Itu yang untuk nomor 11. Sekarang kita coba untuk yang nomor 12 ya. Nomor 12, keliling bangun tersebut adalah ini ya. Silakan coba ini yang nomor 12. Ini kita coba bareng-bareng. Nomor 12
Mungkin saya gambarkan ulang, bisa buat jadi coret ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi, sorry. Kurang lebih gambarnya seperti ini, coret-coret. Jadi, ini maksudnya adalah tanda yang sama. Kalau tanda 2 berarti yang sama adalah tanda yang 2. Jadi ini ya. Kalau misalkan sini 10 berarti otomatis yang sini juga 10 ya. Kalau yang sini 5 berarti yang sini 5, 5 dan 5. Nah, untuk mencari panjang sini gimana caranya? Caranya kayak yang nomor kemarin ya. Kayak yang kemarin. Jadi kayak gini. Kita cari garis yang sejajar. Kita jumlahkan garisnya sejajar. Ya, ini jajar ya. Jajar dengan ini. Nah, jadinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjangnya adalah 5 kali 5 yaitu 25. Sedangkan yang di sini ya, yang di sini berarti panjangnya adalah 15. Ini sama ya. Sekarang baru bisa kita cari keliling bangun tersebut, keliling. Kalau keliling tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi sama dengan 25 ya, ditambah dengan 15, tambah dengan 5, ditambah dengan 10, ditambah dengan 5, tambah dengan 5, ditambah dengan 5, dengan 5 ya. Dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tambah 10, ditambah 5, dan ditambah 15. Nah, kita jumlahkan 5-nya dulu ya, karena banyak 5-nya. Kita jumlahkan 25 tambah 15 yaitu 40 ya. 25 tambah 15 40, 40 tambah 10 50 ya. 50 tambah 10 60, 60 ditambah 15 yaitu 75. 75 kita tambahkan dengan 5-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 5 dan 7 yaitu 35. Berarti tinggal kita jumlahkan yaitu 75 ditambah 35 berapa? 110 cm. Ya, keliling untuk yang nomor 12. Oke. Sekarang kita akan coba cari untuk yang nomor 13 ya. Nomor 13. Nah, itu yang nomor 13. Nah, kita lihat pernyataannya sini. Jika panjang alas segitiga adalah setengah dari panjang persegi, setengah dari panjang persegi, dipanjangi tengahnya ya. Kemudian, maka perbandingan luas segitiga dengan luas daerah yang diarsir adalah, nah ini kita cari dulu luas segitiga. Nah, mungkin kalau yang kayak gini, nah, ini saya gambarkan ulang, bisa gambar ya, dari nomor 13. Jadi kayak gini ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan. Jadi kalau ini misalkan yang sini kita anggap aja X, ya. Kita anggap aja X, yang ini kita anggap Y, saja ya. Itu susah. Jadi kayak gini. Nah, untuk mencari luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ya kan? Tadi alasnya setengah dari persegi panjang. Berarti karena panjangnya segini X, berarti setengah dari X, atau bisa kita tulis yang ini yaitu kita tulis X per 2. Gitu ya. X per 2. Jadinya adalah alasnya X per 2. Berarti A yaitu
X per 2. Tingginya yang mana? Tingginya kita pakai yang Y. Tingginya ya. Tingginya kita pakai yang Y. Jadi, nah, dikali dengan tingginya pakai Y. Sama dengan, dibagi 2. Jadinya adalah X Y per 2 ya. Ini kita kalikan 1 per 2. Kalau dikali 1 per 2 dapat dari mana? Ini ya, karena operasinya ini ya. Dibagi 2, ini bisa kita tulis 1 per 2. Jadi sama dengan XY per 4. Ya. Nah, sekarang kita cari ini ya, luas yang diarsir. Luas yang diarsir kita kasih nama DA. Jadi luasnya adalah X. Ini ya, Pak, sorry, saya tuliskan dulu panjang kali lebar dikurangi dengan luas segitiga. Luas segitiganya sudah kita ketahui XY per 4. Ini tadi sudah kita misalkan ya. Sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti X kali Y. X, Y, itu ya. Dikurangi dengan luas segitiga. Luas segitiganya berapa tadi? X, Y per 4. Ya. X, Y per 4. Ya. Kita operasikan. Ini sama per 1 ya. Kita samakan penyebutnya. Jadinya 4 ya. 4 dibagi 1 berarti ini 4 XY ya. 4 dibagi 4 ini tetap X, Y. Itu ya. Jadinya adalah 4XY kurangi XY per 4. Jadinya 4 kurangi 1, ini satuannya 1 ya. Sebentarnya 1, berarti 4 kurangi 1 yaitu 3. XY per 4. Ya, itu yang untuk luas daerah yang diarsir. Ya. Sekarang kita cari perbandingannya. Maka perbandingan luas segitiga dengan luas daerah yang diarsir. Luas segitiga dibandingkan dengan luas daerah yang diarsir. Kita tulis luas segitiganya itu XY per 4 kita bagi dengan 3XY per 4. Nah, caranya adalah ini yang pertama kita bagi dulu dengan XY ya. Kita bagi dulu dengan XY ya supaya hilang XY-nya dari perbandingan saja. Jadinya adalah 1 per 4 dibanding dengan 3 per 4. Udah ya? Nah, setelah itu ini kita jadikan bukan bacaan ya. Caranya adalah karena ini 3 per 4 karena dibagi 4 ya. Ini kita kali 4 supaya 4-nya hilang, kita kali 4, sama-sama kita kali 4 ya. Jadinya adalah 4 kali 1 per 4 berarti adalah 1 dibanding dengan 3 per 4 dikali 4 yaitu 3. Jadi perbandingannya yang terakhir adalah 1 banding 3. Jawabannya yang B. 1 banding 3. Itu yang untuk yang nomor 3. Jawabannya yang oke. Sekarang kita coba untuk yang nomor 14. Itu tadi nomor 13 coba kita coba ya. Jadi kita misal-misalkan saja karena di sini tidak diketahui nilainya. Jadi kita misalkan X sama Y. Boleh dimisalkan apapun. AB boleh, CD boleh, terserah. Jadi dari nomor 13 seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk yang nomor 14. Nomor 14 ya. Jadi nomor 14 kurang lebih nih. Nah, ini materi sudut sebelumnya ya. Besar sudut PIR adalah PIR adalah ini kita atasnya. Untuk yang nomor 14, saya gambarkan ulang lagi biar dicoret. Bareng-bareng ini 14 ya.
Nah, kurang lebih kayak gini ya. Caranya, ini kita cari dulu satu-satu. Kita cari X-nya kira-kira berapa sih? Oke. X-nya kira-kira berapa? Coba di sini kita keterangan. Oke, kita coba dulu ya sebuah ketemu jawabannya. Jadi ini kan 180 ya. Berarti untuk mencari ini, caranya adalah 180 dikurangi ini ya. 180 dikurangi ini akan ketemu ini. Jadi caranya adalah untuk mencari ini, berarti 180 dikurangi X plus 40 ya. Tadi sama dengan berapa? 180, sorry, kita kurungnya. Berarti 180 dikurangi X kurangi 40 ya. Jadi sama dengan berapa? 180 kurangi 40 yaitu 140 min X. Itu ya. Untuk yang ini. Sekarang ini kita cari. Caranya sama karena ini garis lurus, berarti untuk mencari sisi sini itu adalah 180 dikurangi ini. Ya, 180 dikurangi ini. Berarti adalah 180 dikurangi dengan 3x min 30 sama dengan ya min. Berarti 180 min 3x min ketemu min jadinya plus 30 ya. Jadinya adalah 210 dikurangi dengan 3x. Nah, kita ketemu persamaannya di sini. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita cari X-nya dulu ya. Caranya adalah jumlah dari ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi misal saya punya ini ya segitiga. Nah, misalkan sini X, Y dan Z. X ditambah Y ditambah dengan Z hasilnya harusnya 180 segitiga ya, garis segitiga. Jadi maka berlaku juga untuk yang ini ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Untuk ini kita pakai cara ini. X ditambah Y ditambah Z hasilnya harusnya 180. X-nya itu yang atas 70 ya. 70 ditambah dengan ya 140 tadi. 140 min X ditambah lagi dengan ini kita cari 210 min 3X hasilnya harusnya 180. Oke, kita operasikan, kita coba. Jadi ini 70 tambah 140 210 ya. 210 ditambah dengan 210 yaitu 420. Ini min X min 3X hasilnya berapa? Min X min 3X berarti min 4X ya. Itu sama dengan 180. Nah, X-nya kita pindah ini ya, yang ada X-nya kita pindah, yang akan kita pindah. Jadi seperti ini, 420 ini ya, 180 karena bernilai positif. Kalau kita pindah ke ruas kiri, jadinya bernilai negatif. Jadinya adalah min 180 sama dengan, kalau ini bernilai negatif, kalau kita pindah bernilai positif. Jadinya 4x. Nah, kita kurangkan dulu. 480 kurangi 180. Berapa kira-kira? 300. 420 kurangi 180 yaitu 340. Sorry. 240 ya. 240 sama dengan 4x ya. Maka x sama dengan ini sama, kita sama-sama bagi 4 ya. Kita sama-sama bagi 4, ini bagi 4, ini juga bagi 4. Berarti x sama dengan 240 dibagi 4 jadinya adalah 60. Itu ya. X-nya sama dengan 60. Oke. Nah, X-nya sama dengan 60. Kita sudah ketahui X. Nah, sekarang yang kita tanyakan, yang di sini ditanyakan adalah besar sudut PQR. PQR tadi yang ini ya. PQR yang ini. Tadi ini kita kasih nama PQR ya. PQR sebenarnya ini. Maka kita pakai rumus ini. Nah, ini kita cari PQR-nya. PQR tadi, kita pakai bapak merah.
PVR itu sama dengan tadi adalah 140 min X. 140 min X sama dengan 140 dikurangi X-nya yaitu 60. 60. Berarti sama dengan berapa? 80 derajat. Ini ya. Maka hasilnya adalah 80 derajat. Itu yang nomor 14. Ya, nomor bergabungnya baru datang. Oke, yang nomor 14 ketemu jawabannya yang oke, itu yang nomor 15. Sekarang kita coba nomor 15 ya. Nomor 15 kurang lebih seperti itu. Ini nomornya. Besar sudut C pada gambar segitiga ABC di bawah adalah, caranya sama, kita pakai cara teori segitiga. Jadi jumlah ketiga sudut segitiga, sudut C, sudut A, dan sudut B, kalau dijumlahkan hasilnya harusnya 180. Sudut C ditambah sudut A ditambah dengan sudut B, hasilnya harusnya 180. Kita cari X-nya dulu untuk yang nomor 15 ya. 15. Jadi untuk nomor 15 saya gambarkan ulang. Yang ini 3X, yang ini 2X, yang ini 20. Jadi kayak gini ya. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan dulu tadi ya, sudut C, sudut A, dan sudut B. Kalau kita jumlahkan jadinya harusnya 180. Oke, sudut C ditambah dengan sudut A ditambah dengan sudut B, hasilnya harusnya 180. Nah, ini kita masukkan di sini, berarti 3X kita tambah dengan 2X kita tambah dengan 20, hasilnya harusnya 180. Nah, kita perhatikan 3X ditambah dengan 2X adalah 3 tambah 2, 5. 5X ditambah dengan 20 sama dengan 180. Oke. Yang selain X, karena yang kita cari X-nya dulu, jadi selain X pindahkan ke ruas kanan, berarti 5X sama dengan, kalau plus 20, kalau kita pindahkan ke ruas kanan jadinya min 20. Berarti 180 dikurangi dengan 20. Jadinya adalah 5X dari double sama dengan 180 kurang 20 yaitu 160. Maka ya sama-sama kita bagi 5 ya, biar 5 nya hilang, berarti X sama dengan 160 dibagi 5 yaitu 160 bagi 5 30. X-nya ketemu 32. Yang sekarang yang kita cari adalah yang sudut C. Ya, sudut C di sini. X-nya sudah ketemu 32. Sekarang sudut C adalah sudut C sama dengan 3X. Berarti X-nya ketemu 32. Ya kan? Caranya adalah 3 dikali dengan 32. Maka 3 kali 3 dengan 32 adalah 96 derajat. Maka sudut C ketemu jawabannya adalah yang D. Ya, yang D itu 96 derajat. Oke ya, untuk yang nomor 15 itu tadi caranya kayak gini. Ya, kita pakai cara mas ketiga yang kita terapkan di nomor 14 tadi ya. Itu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk yang nomor 16 ya, untuk yang nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kita coba bareng-bareng nomor 16. Kita coba jawabannya tidak. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang A sama dengan 10, B sama dengan 8, dan C sama dengan 6. Maka panjang garis tinggi dari titik A ke garis BC adalah, itu garis tinggi ya. Garis tinggi itu maksudnya adalah yang membagi BC. Garis tinggi itu membagi BC, tapi bukan membagi dua ya, bukan membagi dua garis BC.
Maksudnya adalah membagi garis BC tapi tegak lurus dengan BC, itu namanya garis tinggi, ya. Kita coba untuk yang nomor 16. Nomor 16. Ya, nomor 16. Ini ya, yang nomor 16 berdasarkan ini siku-siku ya. Yang ini B, yang ini C, yang ini A. Oke. Nah, ini membagi dua. Bukan membagi dua ya, garis tinggi bukan membagi dua, tapi maksudnya adalah tegak lurus dengan BC. Tegak lurus dengan BC. Ini maksudnya tegak lurus dengan BC. Ya. Sedangkan panjang A itu maksudnya ini ya. A itu 10. Ini 10 ya. B-nya 8. Alasnya itu 6. Ini ya. Maka panjang garis tinggi dari titik A ke garis BC adalah, nah ini kita cari di sini. Kira-kira berapa? Oke. Nah, ini caranya adalah kita pakai luas ya. Kita coba untuk mencari ini pakai cara luas. Semoga ketemu jawabannya. Jadi kita cari di coret-coretan sini dulu. Jadi untuk mencari luas, jadi kita pakai yang namanya, nanti belajar namanya bangunan ya. Kongruensi. Jadi luas segitiga yang pertama, kita pakai bentuk seperti ini. Ya, kita pakai bentuk seperti ini, yaitu pakai 6, yang sini 8. Gitu ya. Kemudian yang bentuk yang kedua, kita pakai yang kayak gini. Nah, ini bentuk aslinya. Gimana dengan alasnya adalah 10 yang kita cari tingginya berapa. Gitu ya. Jadi caranya kayak gini. Luas segitiga yang pertama. Itu alas kali tinggi dibagi dengan 2. Itu alasnya 6, tingginya yaitu 8 dibagi dengan 2. Yaitu 48 kita bagi dengan 2, yaitu 24. Ya. Sekarang yang ini, yang kedua, yaitu luas. Ini ya, bentuknya sama, otomatis luasnya sama kan? Bentuknya sama, ya, sudutnya sama, otomatis luasnya sama, ya, luasnya sama. Jadi caranya adalah kita bandingkan antara gambar ini dengan gambar ini. Jadi luas segitiga yang kedua itu sama dengan alasnya itu 10, tingginya tetap tinggi karena itu yang kita cari, dibagi dengan 2. Ya, kita coret ya. Yang ini 5. Nah, tadi ya syaratnya adalah luas A1 itu sama dengan luas A2 karena bentuknya sama, ukurannya sama, sudutnya juga sama. Itu ya untuk yang nomor 16 ya. Nanti kita tulis lagi. Jadi 24 ini bisa kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi ini 24 sama dengan 5 dikali tinggi dibagi dengan 2 ini sudah kita hilangkan. Jadi yang kita cari tinggi sama dengan, berarti ini sama-sama kita bagi 5. Berarti 24 per 10. Berapakah kira-kira 24 dibagi 5? Yaitu 4,8. Itu tinggi. Ini ya. Kita tulis ulang di sini. Jadi pakai yang ini, perbandingan ini. Kita cari luas segitiga yang awal. Jadi luas segitiga yang awal itu pakai yang kayak gini. Ini ya. Yang ini 6, yang ini 8. Oke. Jadi luas segitiga yang pertama itu sama dengan 6 dikali 8 dibagi 2. Itu sama dengan 48 dibagi 2. Itu sama dengan 24. Nah, sekarang kita cari luas segitiga yang ini ya. Dengan alasnya 10, tingginya tetap. Luas segitiga yang kedua sama dengan 10 dikali dengan tingginya dibagi dengan 2. Coret-coret ini 5. Ini luasnya sama ya.
Jadi 24 sama dengan 5T. Sama-sama dibagi 5, yaitu 24/5 sama dengan T. 4,8 sama dengan T. Ya. Jawaban untuk yang nomor 16 adalah 4,8. Oke. Oke. Kita coba untuk soal-soal yang lain. Ini nomor 16. Sekarang kita coba untuk yang nomor 17 ya. Nomor 17. Nomor 17 itu gitu ya. Luas sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku dengan luasnya yaitu 60 meter persegi. Apabila kedua sisi siku-sikunya berselisih 7 meter, maka keliling taman itu adalah selisihnya ya, selisihnya antara sisi siku-sikunya yaitu 7 meter. Coba kita coba bareng-bareng dulu untuk yang nomor 17 ya. Nomor 17, luas sebuah taman persegi 3 siku-siku adalah 60 meter persegi. Apabila kedua sisi siku-sikunya berselisih 7 meter, maka keliling taman itu adalah, kita cari salah satu dulu ya. Kita cari salah satu dulu. Berarti kita misalkan dulu, karena kedua sisi siku-sikunya berselisih 7 meter. Maksudnya sisi siku-siku adalah yang sini ya. Sisi siku-siku itu maksudnya yang sini. Ya, sisi siku-siku dengan luas sama dengan 60 meter persegi. Nanti ini kita gunakan. Jadi ini kita gunakan dulu. Kalau misalkan yang ini alas, yang ini tingginya. Ya, misalkan katakanlah tingginya. Alas ya. Alas itu sama dengan tinggi dikurangi dengan 7 meter. Ya, ini kita misalkan salah satu saja. Ya. Jadi untuk mencari luasnya, caranya begini. Untuk mencari luas kan sama dengan alas kali tinggi dibagi dengan 2. Luasnya tadi 60, ya. Kemudian tadi alasnya ketemu T-7. Berarti T-7 ya dikali dengan 7. Sorry, bukan 7 ya, T ya. Sorry. Kita pakai yang T dibagi dengan 2. Nah, ini karena ini pecahan, supaya ini pindah ke sini, berarti sama-sama kita kali 2. Ya, sama-sama kita kali 2. Jadi, yang ini kita kali 2, yang ini kita kali 2. Kalau ini kita kali 2, jadinya 60 kali 2 yaitu 120. Kemudian ini kalau kali 2, berarti ini kita coret, ya kan? Jadinya adalah T-7 kali T. Itu ya. Nah, oke. Sebenarnya ini pakai yang persamaan kuadrat, belum waktunya ya. Yang persamaan kuadrat. Sebentar. Oke. Kita coba lagi, jadinya adalah kita kalikan kayak gini ya, jadinya T kuadrat min 7T, yang ini 120. Jadi kita pindahkan ya, jadinya 0 sama dengan T kuadrat min 7T min 120. Ini harus kita faktorkan. Oke, nanti saya berikan dulu untuk yang nomor 17 ya. Cara mudahnya kayak gimana. Kita coba lanjut untuk nomor 18 dulu. Kita coba lanjut dulu untuk yang nomor 18. Nomor 18 adalah keliling suatu segitiga sama kaki 36 cm dan panjang alasnya
panjang alasnya yaitu 10 cm. Luas segitiga tersebut adalah nomor 18. Kita coba nomor 18. Nomor 18. Keliling suatu segitiga sama kaki 36 cm dan panjang alasnya 10. Yang ini 10 ya. Yang ini 10 ya. Keliling suatu segitiga sama kaki 36. Kelilingnya 36. Nah, ini kita cari ini berapa? Kalau misalkan ini kan sama kaki ya, sama kaki ya. Kalau sama kaki berarti 36 itu sama dengan 10 ditambah dengan kita misalkan X gitu ya, 2X. Berarti 10 kita pindah berarti 36 kurang 10 sama dengan 2X ya. Berarti sama dengan 26 sama dengan 2X. Sama-sama kita bagi 2 ya. Jadinya adalah 13 sama dengan X gitu ya. Berarti yang ini 13, yang sini juga 13. Nah, untuk yang nomor 18 ini kita cari tingginya dulu supaya bisa kita cari luasnya. Ya, panjang sekian ini 10, berarti panjang sekian adalah ini ya, membagi 2 berarti di 5. Kita kutip sedikit. Jadinya kayak gini. Ini yang ini 5, yang ini 13. Nah, kita cari pakai cara Pythagoras yang menjadi tinggi. T kuadrat itu sama dengan akar dari ya C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Alasnya maksudnya. Berarti bukan T kuadrat, T saja. T sama dengan akar dari C-nya berapa? C-nya 13. 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 169 dikurangi dengan 25. Maka T sama dengan akar dari 144. Maka T sama dengan 12. Itu ya. T sama dengan 12 berarti yang sini otomatis tingginya sama dengan 12. Tinggi segitiga ini juga ketemu 12. Maka dari sini bisa kita cari luasnya. Nyari luas. Luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi dibagi dengan 2. Alasnya tadi berapa? 10 ya. Alasnya 10, tingginya yang kita cari tadi yaitu 12. Yaitu 10 dikali 12 dibagi 2. Kita coret ya. 6 itu sama dengan 6 kali 10 yaitu 60. Contohnya adalah sentimeter. Itu yang untuk nomor 18. Berarti jawabannya ya A ya. Ya A. Nomor 18. Oke, sekarang kita coba untuk yang nomor 19. Di bawah ini menyatakan panjang sisi suatu segitiga. Pasangan panjang sisi suatu segitiga yang merupakan segitiga tumpul adalah segitiga tumpul. Ya, syarat dari segitiga tumpul kita coba gambarkan itu yang 19. Tumpul itu kurang lebih kayak gini ya. Oke. Nah, tumpul kurang lebih kayak gini ya. Sisi miringnya lebih panjang.
Itu ya. Pasangan panjang sisi segitiga yang merupakan segitiga tumpul adalah, berarti kita coba cek yang merupakan segitiga tumpul, berarti salah satunya ada yang paling panjang daripada yang lain lebih panjang. Berarti kita coba yang mana ya? 5, 7. Sementara kita loncat dulu aja ya. Nanti kita bahas di setelah ini. Kita coba untuk yang lain. Nomor 20 ya, kayak gitu. Nomor 20. Nomor 20 adalah panjang sisi sebuah segitiga adalah 5x plus 2. Kemudian 10x dan 9x plus 4. Jika kelilingnya 54, maka sisi terpendek segitiga tersebut adalah, jadi caranya kayak gini ya, kurang lebih. Sebentar. Oke. Nomor 20. Panjang sisi sebuah segitiga yaitu, katakanlah segitiga barang ya, kayak gini. Ini 5x plus 2, kemudian yang ini 10x, yang ini 9x plus 4, dimana kelilingnya yaitu 54. Kelilingnya itu sama dengan 54 ya. Jadi untuk mencari keliling, ini untuk yang ini ya, nomor 20 ini kita cari x-nya dulu sementara. Sementara kita cari x-nya dulu, jadinya adalah 10x ditambah dengan 5x plus 2 ditambahkan dengan 9x plus 4, hasilnya adalah 54 ya. X-nya kita operasikan dulu, yaitu 10x ditambah 5x yaitu 15x, 15x ditambah 9x yaitu 24x ya. Kemudian 2 kita tambahkan 4 yaitu 6, berarti 6 ya, sama dengan 54. Ini kita pindah ruaskan karena bernilai positif. Kalau kita pindah ruaskan jadinya bernilai negatif. Jadinya adalah 24x sama dengan 54 dikurangi dengan 6, yaitu 24x sama dengan 48. Nah, yang kita cari x berarti 24-nya kita hilangkan. Caranya gimana? Sama-sama kita bagi 24 ya. Kalau ini kita bagi 24 yaitu x, yang ini kita bagi 24 yaitu 2. Ya. Maka yang tadi nomor 20 adalah segitiga terpendek. Sisi terpendek. Jadi ini kita cari dulu ya, karena ini kita cari dulu karena tadi x-nya ketemu 2 ya. 9 kali 2 yaitu 18, 18 ditambah 4 yaitu 22 itu ya. 10x, 10 dikali 2 yaitu sama dengan 20. Yang ini ya, yang ini 2 dikali 5 yaitu 10, 10 tambah 2 yaitu 12. Berarti sisi terpendek adalah berapa? 12. Sini ya, sisi terpendek itu sama dengan 12. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Itu ya. Itu ya, caranya kayak gitu ya.
Oke, nomor 21. Panjang sisi segitiga, Nugraha mempunyai kebun sayuran berbentuk segi empat, yaitu berbentuk segi empat, yang gambarnya seperti pada gambar di bawah, itu ya, segi empat. Angka-angka dalam gambar menunjukkan panjang sisi segi empat dengan satuan meter. Ya, panjang di bawah ini yang benar, penyataan di bawah ini yang benar adalah sudut CAD ada, CAB ya, CAB tumpul, bukan ya? Ini bisa kita lihat sudut CAB bukan tumpul ya, CAB bukan tumpul, sudut CAB itu siku-siku, bisa jadi, ya, belum tentu. Sudut CAB itu lancip, tidak, ya. Sudut CAB itu sembarang, belum tentu juga. Jadi yang lebih mendekati di sini adalah, nah yang sini 5 ya. Kita cek pakai cara Pythagoras apakah itu tumpul atau lancip. Untuk membuktikan itu segitiga lancip, berarti kita cari apakah itu memiliki sebab Pythagoras ya. Jadi Pythagorasnya apa yang di sini? Jadi kayak gini. Jadi kayak gini, yang ini 13, yang ini 4, yang ini 3. Kalau ini Pythagoras ya. Kalau yang ini Pythagoras berarti perbandingannya pakai 3 banding 4 dibanding yang sini otomatis 5. Nah, kita cari pakai cara Pythagoras, ketemu nggak kira-kira di sini? Kalau sini 15, sini 5, sini 13, maka sini merupakan bilangan rasional. Jadi kita cari yaitu 13 akar dari 13 kuadrat kurangi dengan 5 kuadrat. Hanya ya, teman-teman, dari A sama dengan akar dari 169 kita kurangi dengan 25 sama dengan akar dari 144 sama dengan akar dari sama dengan 12. Berarti yang sini adalah 12. Ya, karena ini merupakan bilangan rasional ya, berarti ini merupakan siku memenuhi sifat Pythagoras ya, nama Pythagoras. Dari ini siku. Berarti sudut CAB adalah sudut siku itu yang untuk yang nomor 21. Oke. Nah, bentar, dan mau cari dulu untuk yang nomor apa tadi, yang nomor 19 ya. Nomor 19 itu kayak gini. Kita pakai cara nomor 19 ini ya, nomor 19. Jadi nomor 19 itu kayak gini syaratnya. Jadi kalau misalkan kita pakai ini ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, gitu ya. Kalau misalkan C kuadrat, ya, kalau misalkan ini C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini berarti lancip ya sudutnya. Nah, kalau misalkan tumpul itu berarti C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah dengan B. Nah, kalau sama dengan itu berarti siku. Yang ini tumpul. Jadi ini bisa kita coba satu-satu. Untuk yang nomor 19 caranya gini ya. Jadi kalau sama dengan
itu berarti siku-siku. Berarti kalau misalkan C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, disebutnya lancip. Kalau ini C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat tambah dengan B kuadrat, berarti itu 7. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? C ini biasanya yang terpanjang. Ya. Oke. Nah, kita coba satu-satu. Ini ya, yang terpanjang adalah 8, berarti yang A ya, berarti 5 kuadrat apakah sama dengan atau apa? 7 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat, 25, sorry, ini 8 kuadrat, ini 5 kuadrat, 8 kuadrat berarti 64 ya, 64 apakah ini 72 ditambah dengan 7 kuadrat, berarti 49 ditambah dengan 25, 64, 49 tambah 25, berarti 74 ya. Ya, 74. Berarti ini lebih besar. Kalau lebih besar berarti ini sebutnya adalah lancip. Sekarang yang B kita coba. Yang B. Yang B itu adalah 4, 7, 6. 4, 7 sama 6. Ya. Nah, yang terpanjang adalah 7, berarti 7 kuadrat. Jadi, apakah yang sini 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat? Nah, kita coba 49. Ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Yang ini adalah 16 ditambah dengan 36. Berapa ini kira-kira? 52 ya. 52, yang ini 49. Berarti yang ini lancip. Sekarang yang nomor ini yang C ya. C berarti yang C langsung aja ya, 100 sama 25 ditambah dengan 1. Ini lebih kecil ya, berarti lancip. Nah, sekarang yang ini D. Yang D itu adalah 36 sama 3 kuadrat. Sorry, ini sudut ya. 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berarti ini 9 ya. 9 ditambah dengan 16. 9 ditambah dengan 16 adalah berapa? Berarti otomatis yang lebih besar. Yang ini adalah segitiga tumpul. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Itu untuk yang nomor 19. Itu ya. Caranya adalah ini bisa kita gunakan untuk mencari C-nya. C-nya itu yang mana? Yang terpanjang. Yang terpanjang itu adalah yang C-nya. Jadi ini ya, 9 ditambah 16 itu kan 25 ya. 25. 25 itu lebih kecil dari 36. Ya, berarti ini merupakan segitiga tumpul. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk yang nomor selanjutnya. 19 sudah ketemu. Sekarang nomor selanjutnya yaitu yang nomor 22. Maka luas daerah persegi diarsir adalah ini ya. Luas daerah persegi yang diarsir. Jika jarak-jarak terdekat antara titik-titik tersebut secara vertikal maupun horizontal adalah dua satuan ya. Antara titik itu dua satuan. Oke. Antara titik itu dua satuan ya. Tentukan nah, ini merupakan itu ya. Merupakan persegi ya. Tinggal lihat polanya dan bentuknya. Ini merupakan persegi.
1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 juga merupakan persegi. 1, 2, 3. Oke ya, kita cari dulu untuk yang nomor 20. Jadi untuk nomor 22, nomor 22 kita cari ini, kita ambil perseginya. Oh sorry, segitiganya ini ya. Nah, kira-kira ini berapakah ininya? Karena persegi kita cukup kita cari satu saja. Ini 22. Nah, 2 satuan terdiri dari 2 satuan. Berarti karena ini 4 titik, yang ini 2 satuan, yang ini berarti 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Berarti ada 3 satuan, yaitu 6. Yang di sini 6. Berarti panjang di sini berapa? Itu ya. Berarti untuk mencari C itu sama dengan akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 6 kuadrat yaitu 36 ditambah dengan 4. Maka C sama dengan akar dari 40. Itu ya. Karena ini persegi C ya, tadi ini sudah kita ketahui akar 40. Akar 40 ya. Akar 40. Karena ini berbentuk persegi ya. Karena ini berbentuk persegi, maka kita cari luasnya. Luasnya yaitu sisi kali sisi. Tadi sisi ininya sudah ketemu ya. Sisi ininya yaitu akar 40, akar 40. Yang ini juga akar 40. Nah, maka untuk mencari luasnya adalah akar 40 kita kalikan dengan akar 40. Gitu ya. Atau bisa kita tulis akar dari, ini karena perkalian ya, bila kita tulis seperti ini, akar 40 kali 40 sama dengan akar dari 1600. Berapa akar 1600? Yaitu 40. Atau boleh dilangsung. Kalau misalkan ketemu akar gini ya, akar ketemu akar bisa langsung hilang. Jadi bisa langsung hilang. Jadi ini adalah 40. Itu ya. 40 nomor 22 berarti jawabannya yang D. Ini ya nomor 22 jawabannya yang D yaitu 40. Yang D. Oke ya. Saya rasa cukup sampai sini dulu untuk pembahasan soalnya sampai nomor 22. Untuk yang nomor 17 saya carikan dulu cara termudahnya karena ini sudah masuk ke persamaan kuadrat ya. Saya bahasnya tadi. Saya carikan cara termudah dulu. Oke. Sebenarnya saya akhiri sampai sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.